Hai semuanya, selamat datang di podcast Sisma. Di episode kali ini, aku akan ngajak kalian ngobrol-ngobrol tentang satu topik yang sangat seru nih. Tapi sebelum kita lanjut ke topiknya, mending kita kenalan dulu deh sama orang-orang yang ada di ruangan ini. Nama aku Niwayan Veda Renata Nadia. Aku di sini sebagai host. Perkenalkan, aku Niputu Tantrikanya Dewi. Aku di sini sebagai narasumber 1. Aku Putu Arya Satrowibawa sebagai narasumber 2. Nah, kami bertiga dari kelas 10-8. Gimana nih kabar kalian? Kabarku baik sih, tadi udah cuman belum sarapan aja, cuman tetap baik. Kalau Arya? Aku sih sebenarnya masih sakit dari kemarin nih. Tapi terpaksa sekolah ya, kenapa tuh? Karena podcast ya. Sebenarnya sakitnya tuh nggak berat-berat banget gitu loh. Jadi masih bisa lah buat sekolah. Tapi kok bisa sampai izin 2 hari itu gimana ceritanya? Sehari bos. Oh, sehari ya? Sehari. Ya udah. Berarti ikhlas kan nih sekolah kalian berdua demi Ikhlas, podcast? harus Ikhlas ikhlas. Oh, masa gitu? Astagfirullah. Iya ya. Karena kita bertiga ini murid Sisma ya, tentunya kita kan udah tahu gimana sih situasi kondisi yang ada di Sisma ini, gimana sih orang-orang di Sisma, gimana sih program-program di Sisma, gimana sistem pendidikannya. Aku mau nanya nih buat Kanya, menurut Kanya apa sih arti dari lingkungan sekolah yang sehat? Menurut aku ya, lingkungan sekolah yang sehat itu memiliki ruang fisik yang bersih dan juga aman. Pastinya itu juga kita memiliki suasana yang mendukung pembelajaran dan juga kita juga memiliki fasilitas yang memadai gitu. Tapi menurut Kanya Sisma tuh udah belum sih menerapin semua yang Kanya bilang tadi? Udah itu. Kenapa Terutama tuh? fasilitas sih. Kenapa tuh bisa udah? Coba jelasin. Ya, yang pastinya kayak sekarang ya kita ada podcast, ruang podcast itu kita bisa bincang-bincang gitu di sini, ngobrol keren. Di-upload di YouTube lagi ya. Di-upload di YouTube juga. Habis itu kita juga punya UKS tentunya. Misalnya kalau orang sakit, UKS pun di situ di sini di Sisma tuh lengkap ya. Besar iya. gitu. Dan juga di sini kita memiliki ruang kelas yang bersih karena setiap sore tuh pasti kita piket gitu. Iya ya. Tapi dipikir-pikir orang Kanya jarang piket juga. Arya apalagi? Aku setiap piket dah. Wah, ngapain? Nyapu? Nutup gorden. Iya. Iya. Kenapa sih kita itu penting untuk menjaga lingkungan sekolah kita ini tetap bersih? Penting dong. Gimana? Jadi tuh semisal nih kalau sekolah kita kotor, penyakit kan gampang nyebarnya. Iya. Tuh Bakteri banyak. bakteri banyak. Intinya nanti ginilah siswa-siswa tuh jadi penyakitan semua. Terus Kayak Arya berarti ya kan? enggak dong, nih karena ada emang dari waktu itu udah sakit kan kumat lagi. Berarti Arya ada yang bawa penyakit sekarang ke Iya, Sisma? Arya dong. Jangan deket-deket. Sebenarnya sakitnya tuh nggak menular. Di perut buat sakitnya. Oh, Iya. gitu. Lanjut gimana Ar? Apalagi masa Terus, gitu doang? Kalau lingkungan sekolah kita bersih itu kan juga kita konsentrasi lah belajarnya. Semisal pernah tuh waktu di kelas tuh kan becek di bawah lantai di lantainya bawah itu becek di gitu. bawah mejaku. Itu karena ada minuman tumpah terus Poci belum gitu, dipel. tumpah gitu, belum dipel. Jadinya kan banyak gitu. Ya tuh dah, aduh ganggu kali. Jadi nggak konsentrasi ya, nggak konsen kalau Nggak konsen belajar. lah belajar tuh. Berarti nih siswa-siswa itu kurang kesadaran ya untuk membersihkan kelasnya sendiri, apalagi sampai numpahin minuman tuh yang Ya, numpahin nggak tuh dibersihin juga gitu. Benar-benar. siapa yang numpahin tuh? Nggak tahu. Teman sebangkuku sih. Oh, kesayangannya Kanya. Kalau menurut Kanya nih, apa aja sih langkah-langkah yang bisa diambil untuk mewujudkan lingkungan Sisma yang bersih dan sehat? Yang pastinya kita itu mengurangi pemakaian plastik sekali pakai ya. Habis itu juga kita ngajak nih teman-teman kita nih buat bawa tumbler gitu dari rumah. Mungkin biar kita mengurangi pokoknya sampah plastik. Dan juga yang dibilang tadi kayak Arya, kita tuh misalnya kalau udah habis beli teh poci itu buang langsung ke sampahnya, nggak usah dibiarin di meja. Jadinya kan biar nggak kotor gitu, udah tumpah gitu. Jadinya kan biar nggak banyak gitu sih.
tapi kan nggak langsung ya orang-orang tuh mau ikutin kalian untuk menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat itu. Apalagi warga Sisma itu kan banyak banget. Iya banyak ya, Bahkan 1000 siswa. 10% pun kayaknya nggak ada deh yang menyadari untuk menjaga lingkungan Sisma ini tetap bersih. Gimana sih solusinya buat orang-orang yang kayak gitu? Yang pastinya itu dari kesadaran diri kita ya, dari kesadaran diri dulu. Habis itu mungkin kalau kita udah sadar diri nih, kita udah bisa ngelakuin, mungkin kita bisa ngajak teman-teman kita buat ya buang sampah pada tempatnya gitu. Jangan dibiarin aja gitu sampahnya. Habis itu kita juga bisa mungkin buat program daur ulang gitu. Mungkin juga kita bisa buat kampanye sadar lingkungan gitu. Intinya tuh dari yang pertama tuh sadar diri dulu, baru kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal seperti itu. Cuma jujur aja ngajak orang lain tuh susah sebenarnya. Iya buat- sih. Padahal peran siswa itu paling besar ya dalam menjaga lingkungan penting. sekolah ya. Tadi kan udah dibilang tuh kalau misalnya itu semakin bersih kelas itu semakin nyaman cara kita belajar di kelas. Iya. Menurut kalian, apakah pembelajaran di kelas itu ada yang ngajarin tentang kebersihan lingkungan sekolah? Pastinya ada ya, setiap guru tuh pasti ngajarin kita tuh buat jaga kebersihan, apalagi guru-guru yang galak itu, yang kayak OCD mungkin. Jadi harus bersih gitu kelasnya. Jadi pasti selalu diajarkan gitu untuk membersihkan Iya. kelas. Contoh gurunya. Nyapu gitu. Contoh gurunya. Nggak boleh sebut merek dong. Oh, nggak Oh boleh. iya, iya. Nggak boleh. Biasanya sering ya, walaupun cuma botol susu doang di atas Iya. meja ya biasa dimarahin ya. Ya dimarahin OCD. Iya iya, lucu. Terus selain pembelajaran di kelas nih, pasti kan di Sisma itu ada ekstrakurikuler. Menurut kalian apakah ada ekstrakurikuler di Sisma itu yang mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Jujur aja kalau Iya. kurikuler. Iya, Bener ya? ekstrakurikuler. Nah, itu tuh belum pernah lihat sih ya, Belum pernah tahu. Mungkin belum tahu lah. mungkin ada, cuman Kalian belum tahu gitu. gitu. Belum 1 tahun di sini, jadi belum tahu semuanya. Masih utas ya, masih utas gitu. Berarti karena belum ada ekstrakurikuler yang mengajarkan mungkin Belum belum tahu, tahu ya bukan belum yang ada. mengajarkan kebersihan lingkungan sekolah. Berarti yang bisa kalian andalkan itu cuma kesadaran dari diri sendiri sama Teman-teman sih misalnya. teman-teman sama arahan dari guru kan. Yang membuat program gitu. Menurut kalian tuh penting gak sih guru itu mengarahkan murid-muridnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Penting dong. Penting banget sih. Penting banget sih. Betul banget ya. Walaupun jarang didengerin ya karena Walaupun jarang didengerin, karena kesadaran diri juga. kalau menurut kalian tuh udah sadar belum sih tentang gimana cara menjaga lingkungan sekolah bersih Belum ini? sih. Kenapa belum? Sebenarnya belum. Sebenarnya kalau sebatas buang sampah tuh Ya, itu udah udahlah. sadar. Tapi untuk ngepel-ngepel minuman tumpah kayak tadi tuh belum ya? Untuk ngepel aku sih udah, menurut aku udah sadar diri. Cuman kalau untuk bawa tumbler gitu dari rumah itu aku belum bisa sih. Jujur aja. Sama-sama. Wah, Arya kan apa-apa belum. Lah. Buang sampah aja nitip kan? Iya, buang sampah aja nitip. Pemalas. Ya kan sambilan orang keluar, Bos. Pemalas ya gimana? Nah, itu kan ada orang tua di sekolah nih guru tuh. Kalau orang tua di rumah gimana sih perannya dalam ikut menjaga lingkungan sekolah Sisma ini tetap bersih? Ayo coba gimana? Itu tuh ngasih pemahaman ke anaknya sih. Selain itu yang bentuk nyatanya, bentuk asli, bentuk fisik gitu. Apa man? Apa ya? Kalau orang tua kan di rumah aja, nggak bisa di sekolah, jadi Anunya mungkin dikasih bawa bekal biar nggak beli yang kemasan plastik di sekolah itu menurut ya kalian mungkin gimana? kayak gitu. Juga tapi kan kita juga belum tentu mau gitu dibawain bekal dari rumah gitu segala macam. Kayaknya apalagi ya tumbler Iya, aja males apalagi tumbler bekal. aja malas apalagi bekal. Hmm. Mending bawa uang sih kataku. Nah ini tuh contoh nggak menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat ya. Tapi kan aku udah buang sampah di tempatnya, udah ngepel juga selalu. Iya. Masa? Nah, tadi kan kalian tuh sempat ngebahas tentang ngajak teman-teman buat buang sampah di tempatnya, buat menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Itu kan nggak selalu didengerin. Nah, gimana sih cara kalian itu untuk membangun komunikasi yang efektif di antara mereka biar mereka itu mau gitu ngikutin perilaku baik dari kalian? Kalau misalnya orangnya itu apa ya,
humble gitu, mungkin gampang ya disuruh kayak jangan buang sampah sembarangan gini. Itu pasti gampang ya. Mungkin kalau orangnya tuh agak-agak bantuk gitu mungkin ya. Tidak berempati. Iya. Kayak Arya. Aku empatiku besar, Bos. Kayak kelas 10-8 tuh banyak cowoknya yang bantuk nggak Kecuali berempat aku. tuh. Ya seperti itu tuh pasti susah sih menurut aku, jadi mungkin pelan-pelan aja. Jangan buang sampah, cuman agak susah pastinya. Jadi mereka tuh buang sampahnya bukan di tong sampah ya, tapi di Nitip. kolong bangku. Iya, di kolong bangku atau nggak nitip gitu, kayak Arya Ajus. Kalau di kolong bangku jujur aku nggak pernah ya buang di kolong bangku. Di kolong bangku sendiri nggak pernah, tapi di kolong bangku teman pernah gitu. Nggak pernah. Aku tuh kalau nggak nitip buang sendiri, nggak mungkin ku buang di kolong Ya, bangku. Arya selalu benar dah. Yoi. Bijak. Bijak. Nah, tadi kan udah tuh dibilang siswa tuh misalnya cara membangun komunikasi yang efektif tuh dengan cara terus disuruh-suruh terus diajain dikasih tahu gitu. Pelan-pelan diajak. Nah, kalau misalnya udah nih, semisalnya semua siswa-siswa itu udah ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, apa sih seberapa besar sih manfaat yang bisa kalian dapetin? Pastinya besar banget lah, ya besar banget, apalagi emang bener-bener dari seluruh siswa dan guru di SMA Negeri 7 tuh udah bener-bener menerapkan program yang ada gitu, udah buang sampah pada tempatnya, semua itu udah dipilah, tuh pasti manfaatnya tuh besar banget gitu. Nggak mungkin ada sampah sih di lapangan gitu, nggak mungkin ada. Beda 180 derajat sih. Di depan kelas 360. di depan kelas udah nggak bau lagi ya, Iya, biasanya udah nggak kan bau. ada bau pop mie udah basi gitu ya. Iya, udah nggak ada pasti. Terus di kantin juga nggak harus nunggu ibu kantin yang bersihin. Jadi kita bisa bersihin sendiri ya. Nah, dari yang semua yang udah kita obrolin nih, siapa sih menurut dari kalian tuh ada nggak sih yang bisa kasih kesimpulan? Ya simpulannya tuh pendek aja ya, intinya nih. Iya. Intinya itu kita tuh harus sadar diri juga untuk buang sampah pada tempatnya gitu. Iya. Harus milah-milah gitu, mengurangi sampah plastik sekali pakai. Karena ini kan demi sekolah kita Iya, juga ya. demi SMA Negeri 7 biar tetap bersih, nyaman, Iya, biar asri. tetap nyaman dari pagi sampai sore di sekolah. Apalagi itu pun kadang-kadang ada kerja kelompok lagi Ya, yang biar mengharuskan nyaman kita. gitu kita sekolah gitu. Intinya tuh kita buang sampah pada tempatnya aja sih. Iya. Nah, itu dia sekian obrolan dari kami tentang topik lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kami bertiga dari kelas 10-8 pamit. Makasih buat bintang tamu yang hari ini udah mau nemenin aku ngobrol di Bintang sini. tamu. Sama-sama. Sama-sama. Ya, makasih juga buat kalian yang udah nonton podcast kami hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Dadah, bye-bye.